Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Istiqharani, NIM 932101319. Mata kuliah Penelitian Tindakan Kelas akan mempresentasikan mengenai proposal dengan judul Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa SD dalam Pembelajaran Fikih Melalui Metode Demonstrasi. Latar belakang dari penelitian ini berasal pada ibadah sholat yang merupakan bagian mendasar dan sangat penting dalam ajaran Islam. Agama Islam tidak mungkin dapat dipahami dan diamalkan dengan baik dan benar oleh setiap pemeluknya tanpa adanya pendidikan dan pembinaan berkelanjutan sejak awal. Orang tua dan guru harus saling menjadi pelengkap dalam hal pendidikan. Terlebih pendidikan terhadap anak dalam memahami dan mempraktikkan ajaran Islam, khususnya sholat. Orang tua terkadang mempunyai keterbatasan dalam ilmu agama Islam. Nah, disinilah guru atau pendidik melengkapi pada pembelajaran tersebut. Kemudian, identifikasi masalah dari penelitian ini yang pertama, bagaimana meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran fikih. Yang kedua, pembelajaran cenderung dilakukan dengan ceramah dan penugasan sehingga siswa kurang termotivasi dan aktif dalam proses belajar. Dan yang ketiga, metode yang digunakan dalam guru dalam pembelajaran ini kurang variatif. Kemudian, pembatasan masalahnya berdasarkan identifikasi masalah dan memperhatikan permasalahan yang ada, maka peneliti akan mencoba melakukan penelitian pada mata pelajaran PAI terkhususnya fikih dengan menggunakan metode demonstrasi pada siswa kelas 3 Sekolah Dasar Sidomulyo 2 Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri. Bertolak dari pembatasan masalah tersebut, dirumuskan permasalahan yaitu apakah dengan menggunakan metode demonstrasi dapat meningkatkan motivasi belajar siswa pada pelajaran PAI terkhususnya fikih di SDN Sidomulyo 2. Kemudian tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui upaya meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran PAI terkhususnya fikih ibadah melalui metode demonstrasi. Dan yang kedua, untuk mengetahui motivasi belajar siswa pada pelajaran PAI terkhususnya fikih ibadah tentang sholat melalui metode demonstrasi. Kemudian, manfaat dari penelitian ini yang pertama bagi siswa yaitu untuk meningkatkan motivasi belajar siswa terhadap mata pelajaran PAI terkhususnya fikih ibadah tentang bab sholat. Yang kedua bagi guru, yaitu upaya untuk memberikan masukan ketika membimbing, mengarahkan, dan mendidik siswa, khususnya pada pelajaran fikih tentang sholat melalui metode demonstrasi, sehingga lebih menyenangkan dan bermakna bagi siswa kelas 3 SDN Sidomulyo 2. Dan yang ketiga bagi sekolah, yaitu memberikan masukan dalam menentukan kebijakan, mengembangkan, dan merencanakan strategi dalam melaksanakan pendekatan pembelajaran yang tepat, dalam hal memilih dan menggunakan metode pengajaran yang efektif guna meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Kemudian mengenai metode penelitian yang berhubungan dengan rencana dan prosedur penelitian. Pada siklus pertama, pada tahap perencanaan, yang pertama menelaah tujuan kurikulum pada materi sholat wajib dengan berjamaah. Yang kedua, membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dan menyusun LKS. Yang ketiga, membuat dan mempersiapkan sumber bahan dan media pembelajaran. Yang keempat, menyusun instrumen pendidikan. Dan yang kelima, memvalidasi instrumen pendidikan. Kemudian, pada tahap tindakan dan observasi, ini dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama, pretest. Yang kedua, implementasi materi sholat berjamaah dengan menggunakan metode demonstrasi. Dan yang ketiga, mengenai post-test. Pada tahap refleksi, yang pertama yaitu menganalisis data-data yang diperoleh pada tahap tindakan dan observasi. Dan yang kedua, mengambil kesimpulan tentang kelebihan dan kelemahan penggunaan model pembelajaran dengan menggunakan metode demonstrasi pada materi sholat berjamaah sebagai acuan atau desain untuk menyusun desain atau siklus selanjutnya. Kemudian pada siklus kedua, di tahap perencanaan yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah yang muncul pada siklus pertama dan belum teratasi dan menetapkan alternatif pemecahan masalah tersebut. Yang kedua, menentukan indikator pencapaian hasil belajar. Dan yang ketiga, mengembangkan program tindakan 2. Selanjutnya pada tahap tindakan, pelaksanaan program tindakan kedua yang mengacu pada identifikasi masalah yang muncul pada siklus pertama sesuai dengan alternatif pemecahan masalah yang sudah ditentukan antara lain melalui
Yang pertama, guru melakukan apresepsi pada pelajaran yang sudah disampaikan. Yang kedua, siswa yang diperkenalkan dengan materi yang akan dibahas dan tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Yang ketiga, siswa bertanya jawab tentang sholat berjamaah. Yang keempat, siswa menceritakan tentang praktik sholat berjamaah. Yang kelima, siswa mempresentasikan hasil diskusi. Dan yang terakhir, siswa menyelesaikan tugas pada lembar kerja siswa. Kemudian pada tahap pengamatan atau observasi. Yang pertama, melakukan observasi sesuai dengan format yang sudah disiapkan dan mencatat semua hal-hal yang diperlukan yang terjadi selama pelaksanaan tindakan berlangsung. Yang kedua, menilai hasil tindakan sesuai dengan format yang sudah dikembangkan. Dan yang terakhir, mengenai tahap refleksi. Yang pertama, melakukan evaluasi terhadap tindakan pada siklus kedua berdasarkan data yang terkumpul. Yang kedua, membahas hasil evaluasi tentang skenario pembelajaran pada siklus yang kedua. Yang ketiga, memperbaiki pelaksanaan tindakan sesuai dengan hasil evaluasi untuk digunakan pada siklus yang ketiga. Dan yang terakhir, evaluasi tindakan kedua, indikator keberhasilan yang dicapai pada siklus ini diharapkan mengalami kemajuan minimal 10% dari siklus yang pertama. Yang selanjutnya yaitu subjek penelitian. Subjek dalam kegiatan penelitian tindakan kelas ini difokuskan pada kelas 3 sekolah dasar dengan jumlah siswa 23 orang terdiri dari 12 siswa laki-laki dan 11 siswa perempuan. Waktu penelitian berlangsung selama 4 bulan, mulai dari bulan Januari 2022 sampai bulan April 2022. Lama putaran penelitian ini berlangsung sekitar 4-5 putaran. Mengenai lokasi penelitian ini dilaksanakan di SDN Sidomulyo 2, RT 2, RW 1, Dusun Tegalrejo, Desa Sidomulyo, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Yang selanjutnya yaitu mengenai teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan observasi terhadap proses pembelajaran, membuat catatan lapangan, dokumentasi, dan merekapitulasi nilai hasil belajar yang diperoleh siswa dari tes pada setiap akhir siklus. Setelah semua data terkumpul, penelitian bersama kolaborator yaitu guru mata pelajaran melakukan analisis dan evaluasi data untuk membuat kesimpulan mengenai peningkatan hasil belajar siswa serta kelebihan dan kekurangan penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan. Yang terakhir mengenai instrumen penelitian. Instrumen penelitian terdiri dari 2 instrumen. Yang pertama instrumen tes dan yang kedua instrumen non-tes yang terdiri dari lembar observasi dan catatan lapangan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.